kalangan Gen Z itu ada euforia tersendiri untuk merayakan Hari Ibu. Oh, di Desember itu ada Hari Ibu ya? Nah, saya lihat dari status teman-teman saya sih, kalau dari tahun sebelumnya banyak ini yang selamat Hari Ibu, makam ibunya difotoin dan mengucapkan selamat Hari Ibu, maaf Bu. Jadi kenapa kita itu kok penting gitu? Penting mengingat seorang ibu. Jadi bukan hanya bulan Desember saja, Mas. Jadi kapanpun itu ya kita mengingat bagaimana orang tua khususnya adalah seorang ibu. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama bagi seseorang. Bahkan sebelum ke pesantren Bang ya? Ke pesantren. Lah, tapi ada pertanyaan, lah bagaimana peran ayah? Oh iya, betul. Kalau ibu itu dikatakan madrasatul ula, lah bagaimana peran ayah? Al-ab mudirun. Jadi bapak itu malah kepala sekolahnya, Oh, kepala makanya madrasahnya. kepala madrasahnya. Saya itu pernah curhat sama teman saya itu. Curhatan saya tuh ini begini, bro, pantas gak orang yang speknya gini-gini aja mendapatkan wanita yang spek bidadari seperti itu? Itu bagaimana perspektif dalam Islam? Yo sebenarnya tidak ada larangan. Kan tadi jenengan menyampaikan bahwa hampir semua tokoh itu kan laki-laki. Itu kan di beliau itu ada seorang perempuan yang luar biasa. Ya begini, Banyak. di belakang layar orang tokoh itu kan kalau nggak istri yang solehah tadi juga ada ibu yang solehah kan gitu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kehadirat Nabi Agung Nabi kita Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DDI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program ngopi ngaji online perkara Islam. Dan seperti biasa, ini saya ditemani teman ngopi saya. Ini tidak biasa ini karena ini baru pertama kali naik ke ngopi. Ini ada Mas Imam. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam Mas Anis. Sehat Mas Imam? Alhamdulillah sehat Mas Anis. Mas Imam ini baru pertama atau sudah pernah dulu? Sebetulnya sudah ikut ngopi lama, cuman biasanya di balik layar, Oh di gitu, balik kamera. sekarang di depan kamera gitu ya. Menjadi tantangan baru buat saya Mas Anis. Ini gara-gara Mas Aldi pengantin baru atau gimana ini? Mungkin Mas Adi lagi pengen istirahat aja. Oh dia. gitu. Nah Mas Imam ini sampean ngopi sama saya, terus ini malam ini juga kita sudah kedatangan tamu yang nggak asing bagi kita. Betul. Beliau itu adalah Kang Burhan Ali. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat yang? Sehat, sehat. Kemarin statusnya ngopi terus itu. Oh, ngopi. Tiap hari ngopi. Kalau jenengan tuh setiap hari wajib ngopi. Iya, iya. Nah, Kang Burhan, jenengan sudah rawuh ke sini, ini hostnya baru, jadi nanti mungkin perlu penjelasan lebih detail karena Mas Adi kan juga ini lagi cuti. Nah, Mas Imam, kira-kira malam ini mau bahas apa ini? Karena ini kan bulan Desember Mas Anis. Di kalangan, terutama kalangan Gen Z sekarang kan biasanya kalau bulan Desember kalangan Gen Z itu ada euforia tersendiri untuk merayakan Hari Ibu. Oh, di Desember itu ada Hari Ibu ya? Saya lihat dari status teman-teman saya sih, kalau dari tahun sebelumnya banyak ini yang selamat Hari Ibu, makam ibunya difotoin dan mengucapkan selamat Hari Ibu, maaf Bu, gitu, dan lain sebagainya Mas Anis. Jadi intinya tentang kita ngopi malam ini tentang ibu gitu ya? Iya, betul. Nah, Kang Burhan ini kan tadi Mas Imam sudah, karena mewakili Gen Z mungkin ya, sudah menyampaikan tentang pembahasan ngopi pada malam ini tentang ibu. Iya. Kalau dari saya nih Kang Burhan, itu kan saya terngiang dengan, kalau ini makalah ya Kang, nggak hadis ya, tentang ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Iya. Kan gitu ya? Iya. Nah mungkin ini nanti bisa dijelaskan tentang bagaimana peran ibu atau
kenapa kok Rasulullah juga itu juga pernah dihadiskan kan ibumu baru ayahmu kan begitu. Nah, Ya. ini mohon dijelaskan tentang makna ibu, kemudian bagaimana kita sebagai seorang anak harus bisa menghormati seorang ibu, tidak hanya di hari ibu saja tapi juga di setiap hari. Monggo Kang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik para pemirsa MA Cita TV, para pendengar Radio Dais dan sahabat Ngopi yang senantiasa dirahmati Allah. Wabil khusus ini kedatangan host baru Mas Imam ya. Mas Iya. Imam kalau Kang Anes sudah dari tahun ke tahun ya. Mungkin bosen malah. Jadi tema malam ini karena bulan Desember itu ada Hari Ibu ya. Hari Ibu itu ya sebenarnya ini kaitannya dengan budaya nasional kan ya. Karena Budaya negara kita ya. budaya negara kita. Tapi penting juga mengingat bagaimana kita itu bisa mengingat ibu kita. Baik. Jadi tadi Mas Anies menyampaikan berkaitan dengan salah satu makalah Al-Um. Al-Um itu Madrasatul Ula. Jadi kenapa kita itu kok penting gitu? Penting mengingat seorang ibu. Jadi bukan hanya bulan Desember saja Mas Imam. Jadi kapanpun itu ya kita mengingat bagaimana orang tua khususnya adalah seorang ibu. Kenapa ibu? Al-Um Madrasatul Ula. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama bagi seseorang. Jadi kalau kita punya madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, yang paling pertama madrasah kita adalah ibu. Bahkan sebelum ke pesantren Kang ya. Ke pesantren. Lah, tapi ada pertanyaan, lah bagaimana peran ayah? Oh iya. Iya, Nah, betul. kalau ibu itu dikatakan al-um madrasatul ula, lah bagaimana peran ayah? Al-ab mudiruha. Al-Ab Mudiriyah. Jadi Jadi bapak itu malah kepala kepala sekolahnya. sekolahnya, Oh, makanya kepala penting. madrasahnya. Kepala madrasahnya. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana belajar setiap hari, kalau anak dititipkan ke ibu dan dititipkan ke ayah itu akan beda cara pengajarannya. Lah kenapa ibu? Karena ibu itu sejak kita dalam kandungan itu yang paling berperan penting. Makanya biasanya lek wong Jawa itu ono wong meteng entuk mangan iki gitu kan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu kan gitu ya. Ada pantangan-pantangan ya. Atau di dalam salah satu terapi itu ada terapi Quranic healing. Quranic healing itu memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an sejak di rahim. Sejak ini Sejak ya di rahim. hamil ya. Kenapa? Karena panca indera yang pertama kali aktif itu adalah pendengaran. Yang pertama kali aktif, mata kan belum. Iya. Lahir mak brojol kan belum melek biasanya kan. Dibersihkan dulu baru melek. Terus kemudian lisan itu kan belum bisa ngomong, iya, baru nangis saja kan. Tapi yang aktif dari mulai di rahim itu adalah pendengaran. Oke. Sehingga ada Quranic healing. Maka apapun yang disampaikan oleh seorang ibu, disampaikan seorang ayah, karena yang tiap hari membawa kan ibu. Ya, Lah, pas hamil tuh ya. Ibu lagi hamil kok ngerasani nggawe maksiat. Ya itu madrasahnya sudah cara madrasah itu madrasah sudah tidak baik. Ya, artinya sudah kena racun ya. Iya, nah madrasahnya sudah madrasah yang kurang baik. Lah makanya kemudian lah yang namanya madrasah ini kan perlu yang namanya kepala sekolahnya itu tadi. Iya. Yang mengarahkan ke al-ab mudiruha. Ini sebenarnya bukan makalah asli, yang aslinya memang Al-Um Madrasatul Ula. Yang ini tambahan al-ab mudiruha. Karena bagaimana ada madrasah tapi tidak ada kepala sekolahnya. Toh nanti ya, yang namanya madrasah itu ketika diaudit ketemu sesuatu yang keliru, yang disalahkan kepala sekolah. Iya. Kan gitu ya, benar ya? Yang dipanggil kepala sekolahnya. Yang dipanggil kepala sekolahnya. Loh itu suamimu tidak bisa mendidik istri dengan baik. Kan begitu kira-kira. Logikanya, ibaratnya seperti itu. Nah, seorang ibu dikatakan Madrasatul Ula itu tadi. Ya Pak, jawabkan ini kalau mau dibuka di Google itu. Seorang perempuan, mereka itu bisa mengeluarkan kata-kata sehari.
itu sampai dengan 21.000 sampai dengan 28.000 kata per hari. Itu per hari. Per hari itu ibu-ibu, emak-emak. Perempuan. Laki-laki Oke. hanya 7.000. Itu Berarti memang lebih sudah kodratnya banyak. gitu. Sudah kan. kodratnya loh. Tapi begini, perempuan yang cerewet, Oke. perempuan yang banyak omongnya itu Oke. bukan kelemahan. Oke. Itu kelebihan. Kelebihannya. Bisa diteliti Mas Anies, Mas Imam. Anak yang cerdas itu terlahir dari ibu yang cerewet solehah. Coba bayangkan, punya ibu kok lulak-luluk ya. Lulak-luluk ya maksudnya menengan, kalem. Lah anaknya dapat pelajaran apa? Iya. Tapi kalau ibunya ini, nyuwun sewu ya, cerewet tapi sing soleha loh ya, lek cerewet Iya, tok. iya. Saya enggak berani jamin. Cerewet yang Cerewet soleha. tapi soleha, ya. Saya berani jamin anaknya akan menjadi anak yang cerdas. Oke, berarti ini untuk ibu-ibu atau perempuan dimanapun berada, cerewetlah tapi yang solehah itu ya. Soleha. Jadi banyak orang yang mengatakan wanita itu cerewet. Loh, cerewet itu bukan kelemahan. Cerewet itu adalah kelebihan. Ya, coba kita lihat di dalam Al-Qur'an itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Yang mengajarkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam. Itu kan langsung Allah melalui malaikat. Iya. Lah yang diturunkan itu kan bukan ke ayah. Diturunkannya ke ibu. Baru tahu Diturunkannya ke ibu, bukan ke ayah. Makanya tadi Madrasatul Ula itu karena memang ibu itu diberikan kelebihan, kata-katanya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Makanya benar ketika ada seorang perempuan sedang hamil, kok dia senang ngerasani, dia senang lisannya itu tidak baik kata-katanya, maka di perut ini akan meniru karena sudah mendengar. Tadi kan indera yang pertama kali diaktifkan itu adalah indera pendengaran. Bahkan nanti panca indera yang terakhir dinonaktifkan itu juga pendengaran. Kita kan lihat tahu hadis ya bagaimana jenazah itu mereka bisa mendengar jejak kaki orang yang mengantarkan. Terus kemudian nanti ketika sampai dengan di makom, jejak kaki siapa yang terakhir meninggalkan makam itu mereka bisa mendengarkan. Bahkan ketika ada daun yang jatuh di atas pusaranya atau semut yang jatuh di atas pusaranya, mereka juga bisa mendengar. Oh, makanya ada tradisi talqin itu ya. Nah, ada talqin. Ada talqin itu talqin bagi mereka yang sakaratul maut ataupun talqin bagi jenazah. Mereka masih bisa mendengar. Makanya kan sorowong talqin itu kan fulan gitu, naliko ono malaikat ngono kan. Itu kan talqin lah. Kita ngomong dengan orang yang sudah meninggal. Koyok-koyok tidak nalar. Tapi kalau kita mengikuti Al-Qur'an itu wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la yash'urun. Jangan mengatakan orang yang mati itu mereka mati. Dikatakan bal ahyaun, mereka itu hidup. Walakin la yash'urun. Kita yang tidak bisa merasakan mereka. Bahkan di dalam ayat lain wahum yurzakun. Mereka itu diberikan rizki oleh Allah. Lah, makanya tadi itu penting banget itu ada Qur'anic healing, memperdengarkan ayat Al-Qur'an. Karena benar, itu madrasatul ula. Lah, sebenarnya justru malah, ya sebenarnya kalau ada orang mengatakan begini, oh berarti ibu itu harus baik. Justru tugasnya ayah. Berarti Mas Anies mencari madrasah yang baik kan? Nah ini mungkin, ini kan yang gitu tanyakan ya. ini. Ya. Mas Anies harus mencari madrasah yang baik untuk anak-anaknya. Bukan kemudian, wah nanti, kalau sekarang kan misalkan sudah, ini kan semester-semester mau angkatan kenaikan ya. Itu biasanya orang tua kan sudah mulai mencari kan. Mencari madrasah di mana ya anak saya dilanjut kemana. Mau kalau pesantren mana mulai mencari referensi. Sebenarnya sama. Maka dalam hal mencari perempuan kan dari cantiknya ya kan, dari nasabnya, dari agamanya kan gitu, dididik dan sebagainya itu. Artinya memang ini madrasah untuk anak-anak saya nanti, orang kok sangger. Iya, gitu. Kang, ini penting juga buat kita, apalagi ini saya, Mas Imam, atau teman-teman kan belum punya madrasah. Belum punya madrasah. Seseorang atau bagi anak kan. Lah, cara untuk mencari tadi kan ini kan calon kepala madrasah nih kan. Untuk mencari madrasah yang baik, tadi kan madrasatul ula. Bagi seorang anak itu apakah ada cara-cara
yang diajarkan oleh agama Islam yang tadi selain 4 tadi loh Kang. Hmm. Mungkin yang sesuai dengan konteks kekinian itu apa Kang? Kalau sesuai dengan agama tadi jelas ya. Heeh. Jadi dari agamanya, dari nasabnya, dari keturunannya, Iya. dari hartanya. Mhm. Nah, ada sebenarnya tambahan. Kalau kita itu tidak ingin menjadi seorang laki-laki yang dihina Mhm. oleh perempuan, Mhm. satu, harus lebih tinggi derajat kedudukannya. Ini masih perlu didetailkan lagi nih Kang. Contoh begini, kita orang biasa, Heeh, heeh. dapatnya anak yai, Heeh. siap-siap direndahkan. Oke. Paham Ya, ya? ya. Berarti istilah apa namanya, sekufu itu memang harus Ya, nah berlaku makanya ya? Islam itu ada kufu. Itu Heeh. sebenarnya kan makolahnya Imam Ghazali. Jadi kalau mencari perempuan tadi sudah jelas ya, karena parasnya, karena nasabnya, karena hartanya, karena keturunannya. Iya. Nah, sekarang kalau ingin menjadi lelaki yang tidak ingin dihina, Heeh, heeh. dihina, maka kita harus lebih tinggi dari sisi derajatnya. Oke. Kalau tidak, ini makolahnya Imam Ghazali sebenarnya. Yang kedua, dari sisi apa? Tabiatnya. Tabiat berarti karakternya. Karakternya. Jadi jangan sampai misalkan ya, Heeh. misalkan ya perempuan ini alim, Heeh. perempuannya itu ahli Quran, Oke. perempuannya itu ahli ilmu. Heeh. Lah kita lolak-lolok. Siap-siap untuk dihina. Jadi dua hal ini dipegang banget ini harusnya. Jadi makanya kalau mencari itu kan, oh saya mencarinya yang lebih di bawah apa dari sisi strata sosialnya, Oke. lebih di bawah, mencari yang lebih ilmunya. Artinya dengan ini kita tidak akan dihina. Sebenarnya ada tambahan lagi Apa? dari sisi parasnya. Dari sisi parasnya. Maksudnya paras begini. Kira-kira ukuran laki-laki itu nilainya 8. Nilainya Iya. 8. Iya. Yuk carilah yang nilainya 7 lah. Di bawah 8 itu ya. Nah, di bawah 8. Jangan mencari yang nilainya itu 9. Maksimal sama 8 ya. Ya, maksimal itu. Kenapa? Tadi itu. Kalau Imam Ghazali mengatakan kalau engkau tidak ingin dihina, direndahkan sebagai seorang laki-laki, maka harus lebih dari beberapa hal. Di antaranya adalah itu. Iya, Ini kerap terjadi. Iya, iya, emang ada beberapa kasus seperti itu. Nah, makanya kalau bahasanya kan bagi seorang laki-laki itu ada sebuah kebanggaan sebenarnya Mas Anies. Kebanggaan ketika punya pasangan yang cantik, itu kan kebanggaan. Iya, iya. Pokoknya digowur-gowurin terus ya. Tapi sebenarnya itu sebenarnya kalau misalkan lebih, itu menurut pandangan secara umum saja. Itu beban juga ya. Itu beban asli. Tapi Asli itu beban itu. Saya itu pernah curhat sama teman saya itu. Curhatan saya itu ini begini. Bro, pantas gak orang yang speknya gini-gini aja mendapatkan wanita yang spek bidadari seperti itu? Itu bagaimana perspektif dalam Islam Yuk, itu? sebenarnya tidak ada larangan. Ini kan tadi kan hanya sekedar sekedar cara bahasanya itu akhlaknya, mencari yang idealnya. Ya, idealnya. Seperti itu. Tidak ada larangan kok, misalkan rupanya biasa-biasa wae, golek spek bidadari, tidak masalah kok. Oh, itu kalau ndonga cara ndonga, ya Allah jadikanlah perempuan yang cantik, yang solehah, yang baik itu sebagai istriku ya Allah. Jadikanlah sebagai istriku. Kalau memang tidak bisa menjadi istriku ya Allah, jadikanlah wanita itu khilaf ya Allah. Itu khilaf itu jadi kira-kira ya Allah cara ndonga tenanan itu loh. Enggak apa-apa sebenarnya. Ini kan tadi kan hanya etika. Etika hanya berkaitan. Tapi ini logis kan ya? Logis kan ya? Kita melihat misalkan ada laki-laki rupanya biasa-biasa wae, kemudian memiliki madrasah ya bagi anak-anak yang speknya itu tinggi. Kira-kira secara umum pandangannya orang itu kan eman-eman biasanya ada bahasa itu ya. Eman-eman wedok. Biasanya gitu. Kan itu ya. Tapi kan untuk dalam rangka mencari madrasah pertama yang terbaik untuk anak-anak saya gitu. Oh iya, gitu, kalau itu iya. Jadi kalau bahasanya adalah bahasa untuk mencari yang terbaik iya. Tapi ini hanya etika saja. Namanya etika itu kan lebih baik kan bahasanya. Artinya kan berarti gini Mas Imam. Baik. Kita sebagai seorang lelaki harus upgrade. Iya, betul. Biar nanti bisa tadi mencapai apa yang kita inginkan itu loh. Lah kita nggak mau upgrade tapi pilih tadi bidadari yang tinggi kastanya kan ya juga itu nggak balance, nggak imbang itu ya. Kalau rumusnya begini, kalau rumusnya paling mudah sebenarnya begini. Seorang yang baik itu akan dipertemukan oleh Allah dengan yang baik.
Kalau kebetulan tidak dipertemukan dengan yang baik, Iya. pasti dia nanti akan menjadi baik. Maka sebenarnya rumus utamanya kita tidak perlu mencari yang baik, cukup kita memperbaiki diri. Nah, itu Nah, kuncinya. nanti Allah itu akan mengirimkan sesuatu yang baik. Sama dengan begini, saya kepingin punya pasangan yang ahli Quran. Lah kita itu tidak pernah baca Quran, Iya. tidak pernah belajar Al-Quran, kok kepingin istri yang hafal Quran, yang ahli Quran. Seharusnya ya sudahlah, saya tak menghafal Quran, saya tak mempelajari Al-Quran, tafsirnya, sampai betul-betul Al-Quran itu ada dalam diri kita. Nanti Allah akan kirimkan ahli Quran, gitu loh. Oke. Cara rumusnya kan seperti itu. Iya. Rumus dalam hal mencari madrasah sebenarnya dimulai dari sekarang, bukan kalau nanti kalau sudah berpasangan ya, sudah berpasangan itu kan sudah berbeda lagi. Makanya pencariannya kan dari sekarang Iya, sebenarnya. iya. Untuk bisa mencari ibu, mencari madrasah bagi anak-anak yang nanti akan menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah. Berarti Jadi ini tidak- Kang ya, menikah atau kita cari pasangan itu tidak hanya sebatas memikirkan kita sama pasangan saja juga. Artinya juga harus ada Tidak. keturunan juga harus kita pikirkan betul ya. ada niat. Oke. Jadi begini, ada namanya bimbingan pranikah. Heeh. Dalam bimbingan pranikah itu udah konteks niat itu satu, diniati lillah. Iya. Lillah jelas ya, yang namanya lillah itu nanti mencari pendamping siapapun ya. Kalau lillah apapun yang terjadi kan jadi ibadah. Yang kedua ittiba, ittiba itu maksudnya mengikuti Nabi. Iya. Karena Nabi itu an-nikahu sunnati kan itu. Iya. Yang ketiga itu mencari keturunan. Oke. Itu termasuk bagian dari niat orang Jadi menikah. sudah ya? diniati dari awal, diniati. Karena kebanyakan begini, orang itu ya tidak bisa dipungkiri. Rata-rata adalah ketika mencari seorang pendamping yang akan menjadi ibu bagi anak-anak itu rata-rata berkaitan dengan biologis. Nah, itu kan makanya saya tanyakan Kang. Itu sudah pasti, itu Iya, sudah iya, pasti. Itu iya. fitrah. Makanya coba kalau kita lihat pengertian nikah ya dalam fikih itu kan bahasanya gini. Nikah itu bahasanya ad-dham wal jam'u. Jadi mengumpulkan sesuatu yang berbeda. Secara istilah maknanya adalah aqdun yatadhammanu ibahatal wat'i bilafdhin nikah au tazwij. Coba maknanya. Maknanya akdun, akad. Yatadhammanu yang di dalam itu mencakup kebolehan hukum ibahatal wat'i, boleh berhubungan seksual. Jadi kalau dilihat dari tujuan nikah itu kan karena kita itu kan biologis ya. lapar, makan kan gitu ya. Iya. Kita itu dahaga, minum, biologis itu ada sesuatu yang harus dilampiaskan, dipenuhi. Makanya kemudian Islam ada yang namanya pernikahan. Jadi untuk menghalalkan tadi ya. Menghalalkan yang haram. Iya. Menghalalkan kan yang haram tadi, Iya, menghalalkan iya, yang iya. haram. Itu juga dalam rangka tadi kita mencapai madrasah tadi kan. Madrasatul ula itu. Kalau kembali ke dalam konteks madrasah terbaik untuk anak ini Gus, ada nggak sih kisah-kisah di zaman Nabi, sahabat ataupun di zaman sekarang yang ada contoh untuk sebagai referensi kita bahwa ini adalah kisah yang baik sebagai madrasah ula untuk anak-anak kita? Ya, jadi kalau kita berbicara madrasah itu hampir-hampir ya rata-rata kisah-kisah itu kan laki-laki. Iya, iya. Jarang yang perempuan Iya. ya. Maka yang paling baik adalah ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin itu adalah istri-istrinya Nabi. Nah, istri-istrinya Nabi. Contoh Aisyah ya. Aisyah itu begini. Kita lihat bagaimana haliyahnya Kanjeng Nabi dengan istri. Ya, haliyahnya Kanjeng Nabi. Rasulullah itu punya kebiasaan. Beliau itu ketika minum itu tidak dihabiskan. Iya, Ketika minum dengan saya tidak dihabiskan. Jadi kalau anggaplah ini kopi begini disisakan sedikit. Oke. Kenapa? Karena sisanya nanti itu akan diminum oleh istrinya. Tapi khusus kalau dengan istrinya ya, kalau di luar ya dihabiskan ya, tidak boleh membadirkan. Lah suatu saat itu Kanjeng Nabi itu minum habis. Kanjeng Nabi itu minum habis. Ketika beliau itu minum habis, Aisyah itu yang bertanya, Rasulullah ada masalah apa? Biasanya engkau sisakan sedikit untukku, tapi kenapa ini engkau habiskan? Ya sudahlah, buat lagi. Dibuat lagi di dapur itu ternyata begitu kagetnya. Mencari gula tidak ada. Oh, ternyata gulanya dimasukkan ke air itu semua. Bukan, mencari gula tidak ada, baru ingat kalau gulanya ternyata habis. Padahal tadi itu ingat memasukkan sesuatu, ternyata yang dimasukkan ke gelas itu adalah garam. Biar ini ya, Aisyah enggak ini ya. Nah, enggak biar kasihan Aisyah ya. itu enggak malu, di hadapan Nabi,
Makanya kemudian Nabi menghabiskan. Ini sebenarnya namanya itu manajemen. Kanjeng Nabi itu begini. Ini kita lihat bagaimana Rasulullah itu pulang malam. Itu pulang malam suatu saat ketika perang. Aisyah itu sampai menunggu di depan pintu. Kok Kanjeng Nabi ora kondur-kondur, enggak kondur-kondur. Akhirnya punya inisiatif, ya sudahlah. Saya tak tidur di depan pintu. Di depan pintu tapi bagian dalam. Tujuannya apa? Agar ketika nanti Nabi pulang mengetuk pintu, beliau mendengar. Aisyah mendengar pintu kan dekat pintu. Nah, ternyata Nabi berbeda. Ketika Nabi sampai dengan depan pintu itu mau mengetuk pintu tidak jadi. Kenapa? Aku tidak ingin mengganggu tidurnya istriku. Kan gitu. Akhirnya malam itu Kanjeng Aisyah itu punya keputusan, ya sudah, saya tak tidur di depan pintu bagian dalam agar ketika Nabi datang itu ngetuk pintu bangun, Nabi tidak berani ngetuk pintu, tidak ingin mengganggu tidurnya istrinya. Akhirnya Kanjeng Nabi itu tidur di depan pintu bagian luar. Berarti Aisyah di dalam, Kanjeng Nabi di luar. Disekat sama pintu. Sampai dengan pagi subuh itu tidak sadar kalau tidur bareng. Nah, itu kan hal-hal yang ini dicontohkan. Jadi kalau masalah ibu misalkan bagaimana Maryam kan Nabi Isa itu ya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Aminah Kanjeng Nabi, ibunya Kanjeng Nabi, bagaimana perjuangan beliau dan sebagainya. Jadi kalau berkaitan dengan kisah-kisah bagaimana ibu-ibu, maka yang paling adalah ummahatul mukminin. Dalam dikatakan dalam Al-Qur'an itu an-nabiyyu aula bil mukminin wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu kita. Nah, istri-istri Nabi itu ibu kita. Makanya kenapa kita haram menikahi istrinya Nabi? Karena ayat ini. Jadi wa azwajuhu ummahatuhum. Makanya kita sering mendengar ada istilah ummahatul mukminin. An umil mukminin. Kalau ngaji hadis itu an umil mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ibunya orang-orang beriman. Kenapa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Sebab istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu daripada orang beriman. Maka pelajaran terbaik adalah kita baca bagaimana berkaitan dengan istri-istri Nabi. Oke, berarti ini kan ya, artinya kan tadi jenengan menyampaikan bahwa hampir semua tokoh itu kan laki-laki. Itu kan di beliau itu ada seorang perempuan yang luar biasa. Artinya begini, di belakang layar orang tokoh itu kan kalau enggak istri yang solehah tadi, juga ada ibu yang solehah kan gitu. Nah, Kang, kan saya jadi penasaran, apa sih amaliyah seorang perempuan itu ketika bisa menjadikan mungkin anaknya atau istrinya itu seperti kayak Rasulullah tadi, atau anaknya seperti katakanlah mungkin Imam Syafi'i dan lain sebagainya itu, apakah juga ada amaliyah atau tirakat khusus bagi seorang perempuan untuk bisa menjadi seperti itu, Kang? Ya, jadi kalau masalah tirakat itu kan gini, banyak sekali sebenarnya. Maka tadi saya sampaikan di awal, kenapa menjadi madrasatul ula? Intinya adalah bagaimana seorang ibu itu mendidik anak bahkan dari sejak ada dalam kandungan anaknya. Tidak berkata-kata yang buruk, selalu amal yang baik, berpuasa. Kan itu kan banyak yang puasa. Bahkan ada seorang ibu itu setiap hari menghatamkan Al-Quran untuk mendidik anaknya yang masih di kandungan. Ada seorang ibu ketika anaknya di pesantren, pokoknya selama anak saya di pesantren sampai dia hafal Quran, aku akan setiap hari berpuasa. Itu riyadhahnya berbeda-beda. Jadi setiap orang itu riyadhah berbeda. Makanya kemudian kalau nanti punya pasangan, kemudian setelah itu punya keturunan, ya diriyadhahi. Riyadhahnya ditirakati itu tadi. Banyak tirakatnya, macam-macam tirakat. Sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Kadar kemampuan masing-masing. Makanya kemudian kenapa gini loh. Seorang ibu tadi yang dikatakan umuka itu loh. Kenapa kok Kanjeng Nabi mengatakan ketika siapa sih orang yang berhak pertama kali untuk berbuat baik kepada dia, man abarro kan dikatakan. Siapa sih orang yang berhak ummaka sampai 3 kali kan dikatakan. Siapa lagi ummaka, baru abaka, baru kemudian ayahmu. Lah kenapa kok ibu 3 kali, ayah 1 kali? Kenapa kan? Karena seorang ibu itu punya 3 amaliyah berat, aktivitas berat yang tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Apa aja itu Gus? Punya. Kok malah saya nggak tahu ya? Loh, 1,
Pertama adalah mengandung. Oke, oke. 9 bulan. Nggak mungkin laki-laki ya. Yang kedua melahirkan. Nah, itu Melahirkan. taruhannya itu nyawa. Pasti laki-laki nggak Iya. mungkin. Bisa. Yang ketiga menyusui. Ya, itu kan juga berat sekali tuh. Kan kalau laki kan cuman apa itu khitan ya. Nah ya makanya kemudian kenapa kok ibu itu dikatakan ibumu, kemudian baru ayahmu. Iya. Itu karena memang kedudukan ibu itu lebih tinggi stratanya dibandingkan dengan laki-laki, minimal secara fisik loh ya. Iya. Secara fisik tidak bisa laki-laki itu melakukan 3 hal yang dilakukan oleh perempuan, Oke. yaitu mengandung, melahirkan, menyusui. Oke. Jadi emang sudah tirakat jelas. seorang ibu itu berpengaruh banget ke anak-anaknya nanti ya Gus. Sangat berpengaruh. Terus dulu kan ada kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan seorang hamba yang soleh. Kemudian terjadi bencana, istrinya, anak-anaknya itu kan nggak selamat karena durhaka. Iya. Nah itu waktu mengandung istrinya itu tirakatnya gimana Gus? Atau nggak ada tirakat sama sekali sehingga anaknya itu ikut durhaka juga. Nah, Kang, tapi sebelum jawab, Kang, Iya. kita jeda iklan yang lewat dulu. Iya. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kang Burhan dan Mas Imam. Nah, Kang, tadi Mas Imam sebelum iklan menanyakan tentang, ada Nabi itu punya anak durhaka, Ya. punya istri juga durhaka. Berarti kan secara nggak langsung itu menandakan bahwa ada madrasah yang tidak sukses kan gitu. Ya. Itu bagaimana Kang? Ya, baik. Jadi seperti ini. Kalau kita tuh berbicara tentang misalkan Nabi Nuh ya, Iya. Nabi Nuh. Jangankan kita, Nabi saja. Kanjeng Nabi itu tidak bisa mengislamkan paman-pamannya. Oke, Ya kan? ya. Paman-pamannya saja tidak bisa dislamkan. Malah jadi musuhnya tuh kan ya? Tuh, Iya. Nabi Nuh itu kalau dalam Al-Qur'an kan ada doanya. Nah, Jadi dikatakan beliau itu berdoa itu laila wa nahara. malam dan Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku itu loh. Kata Nabi Nuh itu, Iya, inni da'autu qaumi, kaumnya mendoakan kaumku itu lailan wa nahara. Setiap malam, setiap Siang. siang. Iya. Tiap hari Nabi Nuh. Inni da'autu rabbi lailan wa nahara. Tapi apa? Falam yazidhum du'ai illa firara.
Doaku itu tidak berpengaruh sama sekali. Falam yazidhum duai, tidak menambah apapun. Tidak menambah keimanan untuk anak-anaknya kan enggak taat semuanya. Iya. Istrinya enggak taat semuanya, kaumnya enggak taat semuanya. Falam yazidhum duai illa firara. Itu justru malah apa? Mereka lari. Mereka lari. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, misalkan kita mencari madrasah, misalkan mencari pendamping yang baik untuk madrasah anak-anak kita, kemudian nanti yang namanya hidayah gitu loh ya. Nah, tetap nanti kembalinya kepada Allah. Jadi da'autu qaumi sekalipun, tapi nanti ada misalkan loh katanya kalau seorang ibu tirakat, ndonga, kemudian lah anaknya kok ndak soleh, anaknya kok malah nakal. Lah itu yang dimaksud. Kelasnya Nabi saja mendoakan pamannya, ya, mendoakan mengajak pamannya untuk bisa Islam, saya ndak bisa. Kelasnya Kanjeng Nabi loh. Kanjeng Nabi. Nabi Nuh setiap malam siang berdoa untuk kaumnya, falam yazidhum duai illa firara. Yang ada bukan menambah iman sama sekali, malah mereka itu lari. Lari dari Nabi Nuh. Maksudnya lari itu bukan lari menjauh dari Nabi Nuh, tapi tidak mau mengikuti risalahnya atau risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Makanya jangan heran. Ketika ada kiai anaknya nakal. Lu kok anak kiai kok opor dungane ora mandi tuh. Bukan tidak mandi, Nabi saja seperti itu Nabi Nuh. Itu sebagai contoh gitu ya. Itu sebagai contoh. Tapi sekali lagi itu kan hanya ibrah, pelajaran bahwa semuanya itu yang bisa menjadikan orang itu berilmu atau tidak itu ya tetap Allah. Sekalipun alim, kan bahasanya Mbah Maimun ya. Sekalipun wong tuane alim, duwe pondok, anake orang ngaji goblok, itu loh kemudian itu. Pasti dia kan tidak orang yang bodoh. Ya masuk krono wong tuane kiai punya pesantren besar, kemudian anggapnya otomatis dia Gus, langsung pinter kan enggak mungkin. Ya, tetap harus melalui proses kan. Tapi kan ada mereka yang apa namanya koyok-koyok ora tau ngaji tapi pinter. Itu kan hanya 1-2 orang. Itu kalau dalam bahasa pesantren namanya ilmu laduni. Maksudnya wa 'allamnahu min ladunna ilma dalam Al-Qur'an. Yang punya ilmu laduni siapa? Nabi Adam. Lalu sing ngajarin Nabi Adam siapa? Enggak ada. Wa 'allamnahu min ladunna. Ladunna itu dari sisiku. Yang mengajari langsung Allah. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu manusia itu mendapatkan ilmu dari 2 pintu. Yang pertama, 'allama bil qalam, belajar nyatet ning kampus, ning pondok. Yang kedua, wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu yang kita dapatkan dari jalan yang tidak kita ketahui. Apapun itu ya. Ngerti-ngerti pinter, ngerti-ngerti paham. Tahu-tahu kita mahir dalam sesuatu. Itu wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang namanya ilmu laduni. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan ilmu tanpa belajar? Kata Allah dalam Al-Qur'an, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Yang mengajarkan langsung Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Maka syaratnya harus bertakwa. Allah yang akan mengajarimu langsung. Makanya peran ibu itu, kenapa kok dikatakan peran ibu itu penting banget? Ya karena anak itu melekat di dalam perut ibu itu sampai dengan 9 bulan. Yang setiap hari ketemu, ketika ada kata-kata yang keluar yang mendengar adalah anaknya, kan ibu, bapaknya paling kerja kan gitu tuh. Toh juga nanti sudah lahir juga menyusui. Nah, menyusui dari perempuan lagi kan ya. Nanti ketika sudah mulai dewasa tetap yang ngopeni adalah ibu. Karena tugasnya kepala sekolah tadi itu ya mencari dana bos gitu ya. Dari bantuan teman-teman nanti. Adapun nanti masalah madrasahnya seperti apa, biar yang ngopeni adalah istri begitu. Sehingga kemudian ada bahkan nih, saya kedudukannya seorang ibu ya. Ada di zaman Rasulullah itu, ini hadis sahih. Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki itu mencintai seorang perempuan. Seneng gitu ya. Akhirnya dilamar. Ketika dilamar itu enggak mau. Perempuannya enggak mau. Perempuannya enggak mau. Ini ada di hadis sahih. Kemudian tidak selang lama ada seorang laki-laki yang melamar perempuan itu dan mau. Kan langsung marah ya mestinya ya. Ibaratnya saya itu melamar seorang perempuan, perempuannya enggak mau. Tidak selang lama kok ada seorang laki-laki melamar perempuan itu langsung diterima. Langsung mau. Itu koyo ngece gitu ya. Akhirnya apa? Dibunuh.
Perempuannya dibunuh. sama yang tadi ditolak tadi. Sama yang ditolak. Nah, ini cerita dari Abdullah ibnu Abbas. Riwayatnya Abdullah ibnu Abbas. Nah, saat itu kemudian sowan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya baru berbuat dosa besar, membunuh. Apa kata Rasulullah? Masih punya ibu enggak? Masih punya ibu enggak? Ditanya ini yang laki-laki itu, masih punya ibu enggak? Tidak ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Nah, ibuku sudah meninggal. Kalau engkau tidak punya ibu, sudah meninggal, maka segeralah bertaubat dan mendekat kepada Allah untuk meminta ampunan kepada Allah atas perbuatan dosamu. Nah, setelah ini ada sahabat yang tanya ke Rasulullah. Ya Rasul, kenapa ada orang yang membunuh? Kok jenengan tidak langsung mengarahkan untuk taubat? Iya. Tapi kenapa mempertanyakan, apakah engkau masih punya ibu? Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang menjadi wasilah kita itu dekat dengan Allah yang paling baik kecuali adalah birrul walidain, terutama adalah kepada ibu. Oh, coba bayangkan. Ini hadis sahih. Saya sering menyampaikan ini karena hari ini itu penting banget. Ternyata kedudukannya itu bahkan dengan taubat sekalipun lebih utama kita birrul walidain. Nah, makanya kalau kita itu nyuwun sewu, kalau kita masih punya orang tua, masih punya ibu, jangan kita itu kemudian merasa bahwa kalau jauh ya, misalkan kayak saya jauh dengan orang tua, kalau ada apa-apa jangan sungkan kita minta doa kepada ibu. Saya sering misalkan, oh ini besok mau ujian apa itu haji misalnya untuk haji, WA saja, Bu, saya mau ujian haji, minta doanya, minta apa, mau ujian apa, ada hajat besar apa, kita itu enggak perlu sungkan-sungkan walaupun jauh. Makanya dengan kita itu meminta doa kepada ibu kan dikatakan lah hijabah. Tidak ada hijab bainahu wa bainallah. Bainahu wa bainallah. Doanya seorang ibu itu tidak ada hijab di antara ibu itu dengan Allah. Sehingga kemudian ketika kita itu meminta doa kepada ibu, sebenarnya itu koyok membuka jagat itu loh. Seperti membuka jagat, langit itu terbuka. Oh, minta doa kepada ibu. Dan itu aku sepakat, Kang. Cuman gini kan ada juga beberapa kasus itu kan ada orang itu yang tidak baik biasa dengan ibunya, ada hubungannya itu loh. Oh ya. Mungkin karena broken home, karena cerai dengan suaminya atau apapun itulah. Itu bagaimana kan kita pengen meraih tadi ridho ibu biar nanti segala hajat kita itu bisa kabul, itu gimana? Ada salah satu makalah itu. Makalahnya berupa pertanyaan. Bagaimana? Siapa yang paling ditaati itu? Ketika ada perintah dari ayah, ada perintah dari ibu. Mana itu dulu juga nih? Penting itu ya. Ayah dulu apa ibu? Jawabannya begini. Yang pertama, mana perintah itu yang paling dekat dengan syariat? Oke. Patokannya syariat tetap ya. Ketika perintah kon mabuk-mabukan gitu. Walaupun ibu perintah mabuk-mabukan tetap kita kan ya enggak mungkin ya. Ayahnya tetap. Mana yang lebih dekat dengan syariat? Yang kedua, ketika sama-sama syariat ya, sama-sama penting. Ibu ngongkon jamaah, bapak ngongkon sedekah. Mana dulu yang diutamakan? Ibu. Oke. Nah, ibu. Kenapa? Kan ada ridullah fi ridul walidain. Ya, wasuhtullah fi ridul walidain. Itu walidain itu maknanya lebih pada ke ibu sebenarnya. Oh, lebih condong ke ibu. Makanya tadi al jannah tahta aqdamil ummahat itu. Jadi surganya seseorang itu terletak pada kaki ibunya. Itu bukan kemudian dicari di kakinya, bukan ya. Ada yang memaknai soalnya mencium kaki ibu gitu ya. Kan ada juga tata cara gitu kan. Ya tradisi itu kan. Tradisi sungkeman ujian itu tuh anak-anak itu biasanya kemudian. Tapi arti sebenarnya bukan itu. Bagaimana kita bisa berbakti ya sebenarnya. Di taat itu. Kaki itu kan sesuatu yang paling rendah. Sesuatu yang paling rendah. Artinya begini. Bagaimanapun itu, kita harus betul-betul merendah di hadapan ibu. Itu loh. Jadi Mas Anies tadi menanyakan lah, kalau ada ibu misalkan berbuat sesuatu, asalkan perbuatan itu perbuatan yang tidak melanggar syariat. Itu melanggar syariat. Tetap ibu itu kita bela. Kecuali melanggar syariat beda lagi. Makanya kenapa ada seorang ibu tidak akur dengan anaknya atau sebaliknya lah, anak tidak akur dengan ibunya. Lah hal ini hal apa? Kalau itu hal-hal nyuwun sewu, hanya sekedar sesuatu yang sifatnya prinsip, bukan kaitannya dengan syariat.
kita sebagai anak tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Sekarang kan ini Kang, Durhaka maaf kepada tak orang potong tua. ini. Zaman kan kalau ibu kan sudah zaman dulu lah. zaman dulu kan. Sekarang kan sudah ada peradaban yang lebih maju, lebih modern. Kan ada juga kadang gesekan di rumah antara anak dengan ibu itu. Karena beda pendapat. Ya, itu bagaimana biar bisa tidak berselisih itu? Artinya biar tetap kita bisa birrul walidain kepada orang tua itu kan. Ya, mencoba memahamkan. Oke. Jadi yang paling pas adalah mencoba memahamkan dengan komunikasi yang baik. Saya yakin masih banyak misalkan ya, nyuwun sewu, masih banyak itu adat di mana orang tua menjodohkan anaknya. Iya. Dipilih-pilih ke, pokoknya sampean kudu nikah karo iki, sampean kudu ngene, kudu mondok neng kene, misalkan. Harus mondok. Asalkan itu hal yang baik, itu ya. Asalkan itu perkara yang baik, maka sebenarnya kita tidak boleh menolak itu. Oke, tetap kita artinya menuruti gitu ya. Menuruti. Tapi misalkan nanti kan ada loh, tapi kan itu zaman wis sudah Zaman now lah. zaman now ya, misalkan masuk adatnya kok dijodoh-jodohke dan sebagainya. Tadi sampaikan, asalkan kita mampu menjelaskan, menjelaskan dengan baik. Nyuwun sewu, namanya orang-orang sepuh itu, orang-orang sepuh, tiang sepuh menurut rekamannya. Mereka itu kan ilmunya titen, menggunakan ilmu-ilmu yang biasa berjalan di masyarakat dan sebagainya. Wis to ojo nikah karo iki, ojo nikah dan sebagainya banyak. Sampai saya punya teman itu gara-gara misalkan daerah ini dengan daerah ini enggak boleh. Iya, Sering ada dengar kan? juga ya. Sering dengar ojo nikah karo wong daerah kono. Sering itu saya mendengar, bahkan ada jangan menikah di hari ini. Jangan menikah. Pasien banyak itu di rumah sakit. Mau operasi karena mereka punya keyakinan tidak boleh operasi hari Sabtu. Kemudian karena kita di rumah sakit Islam itu yo bukan tidak percaya, tapi semua hari itu baik. Sedangkan tindakan operasi harus segera dilakukan. Misalkan kok nyun sewu dilakukan sekarang, enggak saya mau inap dulu. Kalau memang enggak mau akhirnya pergi ke rumah sakit lain. Ada yang demikian, itu kan saking nyun sewu, wong-wong sepuh dengan berbagai macam keyakinan. Inilah kalau hal-hal yang semacam ini sekiranya kita bisa meluruskan, kita bisa menjelaskan dengan baik. Saya kira kita akan berjalan walaupun nyuwun sewu zamannya orang tua kita jauh dengan zaman yang sekarang. Sama dengan kalau di kampung-kampung itu imamnya itu terus koyo-koyo ndak boleh ganti. Kan sering kita melihat itu ya. Imamnya itu terus koyo-koyo ndak boleh ganti. Padahal ada santri yang baru lulus, suaranya bagus, lebih fasih, tapi karena adatnya di sana itu ndak, pokoknya sing kudu sepuh, kudu wis kaji. Jadi bukan karena bacaannya yang bagus, bukan karena hafalannya yang banyak, bukan karena pemahaman fikihnya lebih banyak, tapi apa? Karena sepuh. Karena sepuhnya, karena sudah hajinya. Nah ini kan hal nyuwun sewu, budaya, sesuatu keyakinan yang bukan kita ingin menghilangkan keyakinan itu, tetapi dengan penjelasan yang baik, itu kita bisa menjadi insya Allah ya penengah antara misalkan ada anak dengan ibu, berselisih, ada anak berselisih, menjadi penengah ketika komunikasi kita baik. Jadi intinya kita harus banyak komunikasi kepada orang tua ya. Karena biar tidak jadi banyak salah paham tuh Mas Imam. Ya. Betul Mas. Karena bahayanya begini, kalau kita berselisih dengan orang lain, kok salah dalam berselisih, kita yang kadang kan kita kan berselisih kadung emosi ya. Padahal kita salah kalau dengan orang lain, orang patek bahaya. Betul. Artinya kan itu resikonya enggak berat. Nah, kalau kita salah paham dengan ibu, kadung kita punya prinsip, ibuku ndak sayang, ndak pernah dingin, padahal ibu itu sudah menabung sekanggo sampean. Kita salah paham, kadung nesu. Sudah kadung kita emosi, sudah kadung kita nyuwun sewu tidak baik dengan ibu, ternyata salah paham. Lebih bahaya efeknya, risikonya daripada makanya kita itu ada istilah namanya anak durhaka itu ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi bahayanya itu. Makanya wis pokoknya opo karep wong tua itu apa wong tua. Yang penting tadi ya enggak melanggar syariat. Apalagi kan sampai gini. Mereka itu kan akan dikembalikan kepada awal kejadiannya sebagai anak kecil kan. Itu dalam ayat Al-Qur'an kan jelas. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Itu kan surah Yasin ya. Wa man nu'ammirhu, siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan tambahan umur, tambah sepuh. Nunakishu fil khalqi,
dia akan kembali kepada awal kejadiannya. Jadi kaya bocah meneh. Betul. Nah, dulu orang tua itu ngopeni awake dhewe bocah. Heeh. Nanti kebalik. Somben. Kita yang akan ngopeni Ya. orang tua sing balik kaya bocah. Iya. Mula kadang njaluke, "Ngene aku kepengin ngene." Kalau kita selama kita mampu gitu. Ya wis, Kenapa kita tidak? turuti saja. Dulu orang tua itu kan ngopeni kita, Masya Allah. Gak masuk atau sekarang gantian kita, ojo kene manut to karo kene karo apik loh. Sudahlah, kalau artinya kalau hal itu tidak nabrak syariat, tidak nabrak sesuatu yang sifatnya buruk, sudah lakukan Jalani saja. saja, ya. Karena itu kan sesuatu yang sifatnya fitrah tidak bisa disetting kan. Iya, Karena menjadi anak kecil lagi itu kan Jadi tidak bisa disetting. niatan saja kita sebagai bentuk taat kepada orang tua, berbakti pada orang tua itu ya. Sampai misalkan contoh ada orang tua yang guling-guling, dia kepingin tidur di depan pintu, macam-macam itu kan. Iya. Ya udahlah diomongin misalkan di dalam pakai selimut dan sebagainya, itu kan hal yang baik. Tapi kalau enggak mau sudah kita yang ngalah, bagaimana caranya? Tapi ini Gus, terkait dengan tadi kan ada yang jenengan contoh kan ada beberapa tuntutan orang tua atau keinginan orang tua. Lah ini banyak di kalangan masyarakat itu orang tua menuntut anaknya yang mungkin bisa dinilai sangat berlebihan. Anaknya harus jadi PNS lah, harus jadi tentara lah. Ya. Tapi dari segi Kemampuan anaknya itu merasa tertekan. Nah, itu bagaimana Gus komunikasi antar anak dengan orang tua terutama ibu agar bisa meluruskan hal-hal yang seperti itu. Ya. Ini kan termasuk hal-hal yang perlu dijelaskan begini. Terkadang itu seorang tua itu kan kepingin menjadikan anaknya yang terbaik. Ya, Misalkan dalam pekerjaan dalam pekerjaan itu rata-rata patokannya misalkan isi PNS, baik kepinginnya gitu ya. Padahal menjadi pebisnis juga iso sugih. Malah gitu lebih ini ya, dari bisa PNS itu. kan. Tapi karena mindsetnya kan dari dulu kan gitu. Karena pekerjaan koyo-koyo kok kudu jadi guru, jadi PNS yang sekolahan gitu. Mindsetnya kan itu, sehingga yang tertanam piye carane jadi PNS. Bagaimana caranya kemudian sukses dalam bidang tertentu, kudu jadi wong ngene dan sebagainya. Nah, ini cara menjelaskannya adalah begini. Kalau mereka itu tidak mampu dijelaskan oleh anak, rata-rata tidak mampu. Iya. Rata-rata tidak mampu. Iya, betul. Kita meminta bantuan kepada orang yang disegani. Itu paling gampang. Contoh, ibu saya itu segan kepada seseorang. Saya curhatnya kepada orang itu. Aku tuh di kondisi PNS. Tolong ngobrol-ngobrol saja. Bagaimana caranya saya itu mau ada bisnis ini saja dan sebagainya. Nanti tidak akan nurut. Berarti ada jembatan ya kita. Ada jembatan. Itu yang sering terjadi. Oleh anak sih ngomongin orang bakal. Ya. Angel, sama dengan begini wis, Nanti malah debat ujungnya kalau anak sama orang tua karena udah berbeda dulu kan. kan. Koyo-koyo aku pengalaman. Sama dengan senior dan junior. Iya. Senior junior dalam organisasi, dalam apapun. Misalkan Mas Anies ini senior. Mas Imam ini junior. Misalkan Mas Imam punya ide sesuatu, padahal idenya lebih cemerlang, lebih baik, lebih bagus. Tapi karena Mas Anies merasa bahwa stora dadi Iya. Koyo-koyo merasa bahwa manut aku. Nah, Mas Anies itu karena senioritas kan, wis to, manut aku. Ikuti aku. Jadi apapun idemu, secemerlang apapun, itu terkadang bisa mentah. Iya, betul. Nah, maka mencari orang yang sekiranya disegani oleh Mas Anies. Jadi harus kita cari mediasi ya, mediator ya. Sopo yang sing disegani Mas Anies, misalkan ada orang lain, sudah curhatnya ke dia. Iya. Nah, itu biasanya di antara caranya demikian. Soalnya apa? Itu tadi, kecuali begini, kalau dengan orang yang sepadan atau di bawahnya lebih mudah. Setara kan lebih mudah. Jangan kan gini Mas Anies, dalam hal dakwah. Gimana? Dalam hal dakwah. Saya pribadi, saya kan sering dakwah kemana-mana. Mendengar dakwah kok cacilik. Cacilik itu maksudnya lebih mudah dibandingkan dengan saya. Itu ada kok dalam hati, usah ngomong opo. Ya kan begitu. Walaupun sebenarnya itu lebih ahli, dia lebih pintar, dia lebih lah. Ternyata dalam hal itu ada senioritas itu. Diomongi angel, misalkan kiai sepuh, misalkan diomongin yang santri. Padahal santri ini bener, santrinya itu sudah dalam hal taraf ilmu alim, dan memang yang disampaikan itu lurus dan benar. Tapi karena merasa ngerti opo sampean itu namanya seperti itu. Jadi makanya dalam hal-hal seperti itu caranya ya, kalau misalkan dengan komunikasi secara langsung tidak sulit, efektif,
sulit, dan saya yakin sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Kalau memang itu sudah Ya itu udah pengalaman kita lah ya. Nah, sangat-sangat sulit menjelaskan itu kepada ibu, makanya kita mencari mediator. Atau mungkin bisa lewat metodenya lewat ayah. Ya bisa aja. Ya bisa juga dengan itu. Artinya seorang atau sesuatu yang disegani. Terkadang mau pemenang kok dalil mentah atau mau dalil mau itu mentah. Udahlah, kita caranya adalah dengan cara yang paling efektif mencari orang yang disegani, yang sekiranya memang dengan orang itu tuh nurut. Itu paling hal yang paling mudah. Iya, paham. Kalau ini Gus, kalau dari jenengan sendiri ada tidak? Setiap orang kan pasti punya kenangan-kenangan tersendiri bersama ibu. Kalau dari Gus Burhan sendiri ada tidak kenangan-kenangan yang wah ini yang paling terkenang ya dalam hidup saya nih bersama ibu? Itu gimana Gus? Mungkin dari pendidikan. Apalagi kan dengan jauh sama orang tua itu kan ya. Gitu. Yang jelas begini. Ibu itu ya walaupun yang paling terkesan sampai dengan sekarang. Walaupun sedewasa apapun saat ini, saya itu umur sudah 41. Saya umur 41. Itu sudah kepala 4 ya. Itu masih dianggap seperti masih usia remaja atau anak-anak. Kalau di depan ibu. Iya. Ibu yang merasa, kenapa? Contoh paling mudah. Loh, saya sudah punya uang sendiri, sudah kerja sendiri, ya sudah bisa mandiri dan sebagainya. Setiap kali pulang, masih dibawain beras, masih dibawain. Semacam kayak masih di pesantren. Itu berlaku sampai sekarang. Padahal aku tuh beras dewe misalkan. Tuh Mas sudah bisa. Tapi itu karena apa? Itu sebagai doa sebenarnya. Sebagai doa, makanya ya sudahlah. Bismillah, ini barangkali ini justru sesuatu yang berkah. Walaupun dikasih beras 5 kilo. 5 kilo ini lebih berkah menurut saya daripada saya beli sendiri 50 kilo. Itu karena memang bagi kita itu yang namanya berkah doa orang tua itu luar biasa. Kalau ini saya sangat setuju Gus. Saya juga ngalami yang jenengan alami. Oke lah, saya kan belum menikah, tidak merantau juga. Tapi kalau setiap pulang misalkan dari ngopi sini, pulang ke rumah, disangoni. Yang pertama ditanyain tuh tentang makannya. Padahal kan secara umur kan saya sudah dewasa kan. Seharusnya sampai di rumah ya, saya mau makan ya biasa sendiri. Mau cari makan ada lauknya apa. Tapi seorang ibu itu pasti mengingatkan tentang makannya gitu. Nah, itulah si orang tua ya kira-kira seperti itu berkaitan dengan kasih sayangnya itu sepanjang masa. Sepanjang masa. Kasih ibu sepanjang masa. Iya. Sepanjang masa. Nah, ini kan karena ini waktu sudah habis, mungkin ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa memperingati Hari Ibu dengan baik, itu bagaimana Kang? Ya, baik. Jadi dalam rangka Hari Ibu ini tidak ada satu makhluk tidak ada satu makhluk di dunia ini yang patut kita hormati lebih lebih daripada apapun itu ya, kecuali adalah ibu kita. Itu ibu kita, karena sekali lagi wahnan ala wahnin. Beliau sangat berat sekali mengandung 9 bulan, melahirkan sampai dengan mau berkorban nyawa, menyusui sampai dengan paling maksimal 2 tahun. Ini merupakan sesuatu, kita itu kalau mau hidup itu mau membalas jasa ibu itu yakin tidak akan mampu untuk membalas itu. Makanya ya dalam hal ini kita itu jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting, jangan lupa kita berdoa walaupun hanya sedikit. Terkadang kita itu kalau sudah dewasa, sudah punya aktivitas yang sibuk, kita akan lupa dengan orang tua. Satu-satunya jalan kita mengingat orang tua kita, terutama adalah ibu kita, adalah dengan melalui jembatan doa. Itu di dalam setiap sholat, setelah sholat membaca Fatihah dan sebagainya. Minimal itu. Kenapa? Karena orang tua juga selalu mendoakan anaknya. Itu jembatan antara kita dengan orang tua yang paling mudah, paling bisa kita lakukan adalah dengan mendoakan. Itu. Saya kira itu saja, Mas. Oke, terima kasih Kang Burhan sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Mas Imam, ada tambahan atau cukup? Cukup Mas Anies. Cukup ya. Oke, pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar DDX dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, bila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.